Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang menyaksikan nama kitabnya Maraqil Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jami. Apa dijelaskan Bapak Ibu ya? Di antaranya adab kita ketika mau tidur, fakun musta'iddan liliqa'ihi bi antana ma'ala qahrahi. Satu, adab sebelum tidur. Sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sebelum tidur, jangan lupa antana ma'ala qahrahi. Jangan lupa sebelum tidur hendaknya kita bertoharah untuk dulu sebelum tidur. Jangan lupa dulu sebelum tidur. Ini sebenarnya kadang ada orang, mohon maaf, kadang ada orang ketika dia itu sebelum tidur dia lupa gosok gigi, lalu wudhu dia lupa lontau. Ada orang nggak pernah lupa parana skincare karena dia lupa skincare sebelum tidur, lagi mau wudhu ini dia lupa. Kenapa? Karena memang kadang itan di teman biasa ambirita bapak-bapak ibu-ibu. Ternyata wudhu sebelum tidur ini hebat, luar biasa bapak ibu. Maka adab orang kalau pengen tidur, usahakan sebelum tidur jangan lupa berwudhu dulu. Arak dengan yang menek-menek doang jadi wudhu. Jadi apa sih yang didapatin sama orang yang tidur dalam keadaan berwudhu? Nih, dalam suatu riwayat Ali bin Umar wa akhraj Ibnu Hibban fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar ini disebutin sama para ulama al-mutaathir di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar itu saking kecintaannya kepada baginda Nabi, apa aja gawe si baginda Nabi nomong gawe Abdullah bin Umar. Misal suatu tempat baginda Rasul pernah berkuda di tempat itu. Ketika baginda Nabi berkuda di tempat itu, jatuh kuda baginda Nabi, sengaja yang ngerbaan kudanya. Karena sok pada negawe ke baginda Nabi. Niaran Sayyidina Abdullah bin Umar saking cintanya pengen ngelakuin apapun yang dilakukan sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya nih? Dijelaskan, man bata tahira, siapa saja yang tidur dalam keadaan bersuci, siapa saja yang tidur sebelum tidur dia wudhu duluan. Apa katanya? Bata fi syi'arihi malakun, fi sya'ariman, Allah Ta'ala bakalan mengirimkan baginya malaikat. Di mana tuh malaikat? Di atas otak nantok malaikat. Malaikat apa? Dia malaikat mautnya. Malaikat maut mati itu. Malaikat rahmat, malaikat maghfirah. Ini malaikat ngapain? Malaikat ini falam yastayqir,
illa qalal nek nagan selesai dakwaan ini malaikat kerjaannya yang dilakukan sampai kapan? Sampai ini orang terbangun dari tidur. Jadi ketika ada orang tidur, Allah Ta'ala kirimkan malaikat bagi orang itu. Apa kata malaikat? Allahumma ufir li'abdika fulan fa innahu bata tahira. Sang demanta. Apa kata malaikat? Ya Allah, ampunilah dosa orang ini. Kenapa? Karena dia tidur dalam keadaan sudah putih. Sampai kapan diistighfarkan sama malaikat? Sampai nulas. Kira-kira kalau tidur jam berapa? Jam 9, jam 10 lah ya, jam 10. Bangun jam 4, yaitu 11, 12, 1, 2, 3, 4. Selama 6 jam ini kita tidur, itu bikin malaikat repot istighfar itu. Sampai teberas. Bunda kia alasan jam baru kurang kumbekna suiki malaikat istighfar. Tidak ya. Tetapi ini hebatnya bagi orang yang berilmu, tidurnya aja jalan Allah untuk mengampuni dosanya. Amun dengan berilmu istighfar belum tentu mengampuni sama tanah, apalagi tindau. Tapi kalau orang berilmu istimewa, dia tidur ngebikin malaikat repot istighfarin dia. Kira-kira Bapak Ibu-ibu, kalau malaikat istighfar diterima apa enggak? Diterima. Kalau kita istighfar, wallahu a'lam. Diterima apa enggak? Wallahu a'lam kalau kita istighfar. Makanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan istighfar yahtaju ila istighfar. Istighfar model-model itu butuh istighfar. Kenapa? Ternyata istighfar kita kadang diterima Allah, kadang enggak. Tapi kalau malaikat yang istighfar, insya Allah selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Bapak Ibu-ibu, istimewa. Syaratnya bagaimana? Jangan lupa wudu sebelum tidur. Wudu sebelum tertidur. Coba kita lihat ya, mohon maaf sekali. Kadang-kadang kalau bahasa tiang orongan atau bahasa Indonesia orongan, tuh ada orang kadang beliau kata mau doang tidur arak si segi aja nggak mulai dimulai orongan-orongan. Tetapi yang menjadi patokan itu adalah kalau seandainya yang orongan ini dia duduk sebelum tidur, dia tetap dapat istighfar sekalipun beliau kata orongan tidur. Yukannya di orongan itu lebih ngerada karena kumbekna kan dia duduk. Maka Bapak Ibu-ibu, ini istimewanya sunnah dan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidur doang pakai wudu tuh, itu ngundang malaikat bakalan istighfarin kita. Bapak Ibu, masih kita bikin wudu agak sebelum tertidur. Nih istimewa. Bahkan yang di riwayat yang satu itu dijelasin di kitab yang lain. Kalau seandainya ada orang tidur, sebelum tidur dia berwudu, ternyata tindak sekalian mati ya. Kubur tuh ngerasa meninggal dunia, insya Allah meninggalnya dihitung mati syahid Bapak Ibu. Kenapa? Karena istimewanya orang yang melakukan tidur dalam keadaan berwudu. Nah, maka Bapak Ibu yang menjadi ukuran itu adalah wudunya yang pertama kali. Gimana? Ada orang nanya, yo mobil pun tening kan Bapak tuh wudhu misalnya malede itu berdura-dura si mama nih sana berhajat lewatnya anda dong mobil pun dah masa kini debani dia masa kan atau misalnya ibu-ibu ada misalnya udah wudu suaminya bodet-bodet dengan mudi mobil pun ibu-ibu masa dah wudu nih enggak macam-macam
Jadi yang menjadi patokan itu adalah yang penting wudu sebelum tidur, itu aja. Kenapa? Karena kalau kita tidur otomatis wudu kita batal. Apalagi model-model itu mantut maka detet mau tidur enggak. Bakal wudu kita. Yang menjadi patokan apa? Yang menjadi patokan yang penting wudu sebelum tidur. Entah itu dia berhajat sama istrinya, lebih hebat lagi dia berhajat sama istrinya diawali dengan berwudu. Entah itu dia nanti batal wudunya ketika tidur, nggak apa-apa. Yang menjadi ukuran adalah berwudu sebelum tidur. Nah, ini siapapun, baik anak muda, baik orang tua lah, siapapun yang melakukan ini, nih istimewanya bagi orang yang wudu sebelum dia tidur. Nah, maka bapak ibu-ibu tiangkan barang-barang dendik tawak wudu, insya Allah ditulak kebayar ke wudu nih. Kadang-kadang abot sisiran, kadang lupa sisiran, kejenak lupa. Misalnya barek wudu sida tumben biwayahna mana sida wayahna balik kedua. Emang begitu cobaan orang pengen jadi orang bagus. Ada dengan berungatai aning masjid. Woi, kok kadang apa yang pinang mana orang batu ngurung dengan perjuangan masjid. Cobaan penuh ini jadi dengan bagus. Pertama nata anak masjid tenang sandalnya si bagus. Wah, kok di masjid kan cobaan jadi dengan bagus. Sama ini juga. Ada orang bilang tumben menunggu bahasa muka, biarin. Kenapa? Cuma Allah biasa, insya Allah aman. Nah, sehingga ini ternyata yang pertama apa itu? Jangan lupa berwudu sebelum tidur, bapak ibu ya. Nindek lupa nih. Nggak lupa. Nah, kemudian berikutnya. Yang nomor 2, adab kita sebelum tidur. Apa itu? Antana mataiban minadz-dzunub mustawfiran aziman ala alla ta'uda ila ma'siyatin wa'azim ala al-khair li jami'il muslimin in ba'athakallahu ta'ala. Kemudian berikutnya, adab kita berikutnya. Ingat, yang pertama duduk dulu sebelum tidur. Yang kedua, ini adab kita sebelum tidur. Nah, sekali lagi, ini supaya tidur kita menjadi tidur yang istimewa. Siapapun yang mengerjakan ini, tidurnya menjadi tidur yang hebat, luar biasa. Siapapun yang mengerjakan ini. Apalagi adik-adik yang mungkin masih seorang penuntut ilmu, masih bersekolah, didik ilangan sunnah-sunnah yang seperti ini. Nah, yang kedua apa itu? Antana mataiban minadz-dzunub mustawfiran aziman ala alla ta'uda ila ma'siyatin. Berikutnya, kalau mau tidur, sebelum tidur hendaknya putar dulu kehidupan kita pada hari yang tadi. Putar dulu kehidupan telik jelono. Kalau misalnya ada dosa salah yang kita bikin, dosa salah itu hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, mustaghfiran. Jangan lupa istighfarin pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mau tertidur, nggak lupa istighfar. Nah, jadi orang mukmin itu tidurnya ya begini, ada adabnya. Ini kadang diarah dengan tidur setel, TV, sweet TV lo mantu ya. Dia mau ngantuk kan, TV-nya jalan. Mendidik katanya. Nah, kalau orang mukmin bukan begitu model tidurnya. Enggak, nih tidurnya orang mukmin. Wudu, selesai wudu, istighfar. Kalau pada hari itu ada dosa salah yang hubungannya sama Allah, mungkin kita aja yang tahu, nggak ada orang yang tahu, kita yang tahu. Tetapi jangan lupa istighfarin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ada nggak istighfarnya? Ada. Nih ada istighfar nih.
sebelum kita tidur. Nah, dalam suatu riwayat itu dijelaskan apa katanya tuh, kama ruwayat At-Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri. Di riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Man qala hina ya'wi ila firashi. Siapa saja yang ngucapin, siapa saja yang nyebutin, apa yang disebutin? Ini ada tadi sighah, nanti ada sighah istighfar. Siapa saja yang nyebutin ini, hina ya'wi ila firashi, ketika hendak akan menuju tempat tidurnya. Sebelum ke situ, namun temele menuju tempat tidur, ini baca kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa itu insyaallah. Apa bunyi istighfarnya? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya ini insyaallah apa itu? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kamu tamile nyambungnya sampai selesai. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini dibaca berapa kali? Salasa marrat, kata baginda. Sebelum tidur ini dibaca 3 kali. Apa ibu-ibu? Astaghfirullah, ya Allah, kami istighfar, mohon ampun kepadamu ya Allah. Kemudian apa yang didapatin sama yang ngamalin ini? Ghafarallahu ta'ala lahu dunubahu. Yang ngabaca istighfar ini, kata baginda Rasul, Allah Ta'ala bakalan ngampunin dosa salahnya. Ini hebatnya. Jadi beta mau istighfar dengan malaikat, kita istighfarkan diri kita lagi kalau itu hubungannya sama Allah. Jadi sebelum tidur, putar dulu kehidupan kita hari itu. Kalau ada kejelekan-kejelekan yang hubungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diistighfarin cukup 3 kali saja, kata baginda Rasul di riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Apa bunyi istighfarnya? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini bunyi istighfarnya apa ini? Insyaallah tahu kita. Tahu insyaallah. Dan sekarang lalu istighfarnya. Nah, kalau Sayyidul Istighfar kadang ada dengan tahu, kadang dengan dia tahu. Lebih agak belona. Nah, gua mau ini aja gampang insyaallah. Karena biasanya ini kan istighfar kita selesai salat Bapak Ibu ya. Nah, kata baginda Rasul, nih, insya Allah yakin kita tidak ada satupun seorang mukmin, seorang muslim yang tidak pernah ngebikin dosa dalam seharinya, pasti pernah. Yo kan di uang kita sih macam-macam, betul. Mungkin mata terjaga, telinga mungkin pernah mendengar yang macam-macam. Telinga terjaga, mungkin pikiran, nilai pikiran mungkin yang masuk ke sini nggak ada di sini, mungkin dalam hati pernah merendahin orang, itu juga dosa salah Bapak Ibu. Bahkan menganggap diri lebih dari orang lain, itu juga dosa salah Bapak Ibu. Maka caranya bagaimana? Istighfarin, baca istighfar sebelum tidur. Larat telukak tangan bahasa toya sekeding astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tunggu semenit baca ya. Baca Bapak Ibu. Ini kalau dosa salah yang hubungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun itu ada dosa salah yang hubungannya sama sesama, hendaknya menebau sebelum tidur. Jangan lupa saling ridho, saling maafin. Terutama kita sebagai suami istri. Karena sebelum tidur kalau bisa Bapak ya, Ibu-ibu ya, jangan lupa gode ataunya dulu. Yang maaf deh, sangat rapeleh terjadi ini. Nung kata
Wah, kesini bapak-bapak. Hah? Goyang. Kadang tidur doang si mama lek luar. Si Nina ada dalam. Netindo doang kadang barang lebih mana aku netindo tuh. Si Nina ada itu, si mama ada itu. Jangan lupa nih. Kenapa? Ibu-ibu juga begitu. Sebelum tidur usaha ya. Kan sanara pelih. Mungkin seorang istri keliru sama suaminya hari itu, izin ribut tuh sama suaminya sebelum tidur. Kita sebagai seorang suami ada kekeliruan kita pada hari itu. Sang mungkin kita mungkin mohon maaf, semua kita ngerasa kata sekedip mulai ingat tuh, jangan maaf. Yo emang dalam Islam nggak boleh marah ya, boleh. Tetapi ada tata caranya marah itu dalam kitab Al-Wafi syarah dari Arba'in An-Nawawiyah. Baginda Rasul itu ada model marahnya baginda Nabi. Jadi baginda Nabi, model gadakna. Terus kalau ada orang kawah kedeng marah, kedeng gadak, ada adab kita supaya marah kita dendik sia-sia. Ada akhlaknya, ada sunnahnya, ada tata caranya dalam Islam. Ini dalam Islam itu lengkap bapak ibu-ibu. Lalu dia bahas tinduk bahas tinduk. Nah jadi kalau itu dosa salah yang hubungannya sama sesama manusia, terutama misalnya kita kata selina cap yang maaf. Nah kadang-kadang ibu-ibu ndekku ngono, ya salah ngono. Kalau semama ada dengan dia maaf. Pelan-pelan. Nih saling maafin. Sebelum tidur usahakan begitu. Itu kan kita sering dengar tuh riwayat, masyhur riwayat ini Bapak Ibu. Ini kalau kita ada dosa salah sama seseorang. Kalau ada orang yang pernah bikin dosa salah ke kita, maka maafin sebelum kita tidur. Itu orang kita maafin sebelum kita tidur. Itu kan ada tuh riwayat masyhur sering kita dengar tuh dari para masyayikh kita, para guru-guru kita tuh kan suatu waktu baginda Rasul kan duduk sama sahabat. Ketika baginda Rasul duduk, ternyata tuh baginda Rasul nyebutin sahabat bakalan datang dari pintu ini. Yang datang itu ahli surga kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mengira yang bakalan datang itu adalah kafir para sahabat. Misalnya Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dikira itu yang bakalan datang sama sahabat. Ternyata dia datang. Ternyata yang datang yang masuk lewat pintu ini orangnya biasa-biasa. Orangnya ngangkat-ngangkat sandal, gawin kamu tipe masjid. Bingung sahabat, masa ini penduduk surga mana sahabat? Nah, itu kan bingung sahabat. Berikutnya hari kedua, baginda Rasul nyebut lagi sahabat bakalan masuk dari pintu ini. Yang masuk itu ahli surga. Lagi yang datang itu orang yang sama dengan gaya pakaian dan gaya yang percis sama seperti yang kemarin. Yang jamak manusia ini. Nah berikutnya hari ketiga lagi baginda Rasul nyebut bakalan datang dari pintu ini, yang masuk lewat pintu ini ahli surga kata baginda Rasul. Kita tahu bapak-bapak ibu-ibu tiang, kalau baginda Rasul nyebutin nih orang ahli surga, maka itu betul orang ini ahli surga. Kalau baginda Rasul nyebutin neraka atau neraka entah tentu manusia, baginda Nabi nyebut. Tapi kalau kita pada kita neraka komentar belum tentu. Kita tahu sangnya nyebut batu neraka sangnya kita neraka belum tentu. Kalau sama manusia ya boleh terganggu baca-baca marah batu macam-macam. Nah ternyata masya Allah ini kan sahabat pasti punya keistimewaan sehingga baginda Rasul nyebutin ya bakal masuk surga nih orang. Maka ada sahabat Abdullah bin Amr bin As sengaja ngapain bertamu di rumah ini orang. Dia pengen tahu apa sih yang dilakuin sama orang ini sehingga baginda Rasul nyebut dia sebagai ahli surga. Dia tes pada malam pertama, ternyata dites
dilihat tahajudnya. Dia tahajud, tapi tahajudnya biasa-biasa. Abdullah bin Amr bin As kira, wah ini kayaknya orang tahajudnya kenceng gitu. Ternyata bapak ibu yang tahajudnya jamak-jamak. Selesai tahajud, tidur lagi nunggu salat subuh. Abdullah bin Amr bin As kayak bilang, oh kayaknya sholat duhanya kencang. Besoknya dilihat sholat duha, pada enak kencang beliau. Hampir Abdullah bin Amr bin As bilang, Tuhan padahal percuma aku. Nah, kenapa saking biasanya pegoyangan dengan aneh? Tapi kok anehnya, ajaibnya, baginda Rasul nyebutin di ahli surga. Malam pertama tidak ada yang istimewa dilihat. Malam kedua tidak ada yang istimewa dilihat. Malam ketiga begitu juga. Karena dalam Islam itu kan orang kalau bertamu itu bertamunya itu hendaknya 3 hari 3 malam. Setelah itu aja pesila isu nuli. Nah, kalau 3 hari 3 malam kita yang tanggung semuanya. Nah, yang ke rumah. Nah, tibalah waktunya Abdullah bin Amr bin As pengen kembali. Lalu di situ Abdullah bin Amr bin As tuh jujur, sahabat. Kemarin kami pernah duduk sama baginda Nabi. Ketika kami duduk sama baginda Rasul nyebut bahwa bakalan masuk lewat pintu ini ahli surga. Yang masuk pelunggu yang masuk. Hari berikutnya sama. Hari ketiga juga begitu. Ternyata telu kali baginda Rasul nyebutin pelunggu saja yang masuk. Apa amalan istimewa wahai sahabat sehingga baginda Rasul nyebutin kamu ahli surga? Bingung sahabat ini, masa ada ketawaan aku kan tahu apa goyangku bilang kalam jamaah tahajud ya iya tapi biasa. Setelah itu duha iya tapi biasa itu doang. Tetapi kata Abdullah bin Amr bin As enggak, pasti ada yang istimewa yang perlu gue lakuin. Ternyata dipikir-pikir amani orang betul. Ternyata ada satu amalan dari sahabat ini. Apa tuh amalannya? Nih sahabat nggak tidur kecuali sebelum tidur dia ridhoin, dia maafin siapapun yang sudah menzaliminya sebelum dia tidur. Ingat nawah mana tiba-tiba tempeleknya sih dengan maafan sebelum tidur. Ada orang pengen nyumpahin dia tadi siang, dia maafin sebelum dia tidur. Ternyata ini amalan sahabat ini. Sehingga apa? Sehingga ini sahabat disebut oleh baginda Rasul ahli surga. Apa itu? Gampang memaafin orang lain, Bapak Ibu. Dan sama seperti disebutin dalam Al-Quran tuh surat Al-Imran 133 sampai 134 tuh. Apa tuh? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segera menuju maghfirah, ampunan dan surganya Allah. Itu surga luasnya kayak langit bumi satu surga. Itu bagi siapa disiapin? Bagi orang-orang bertakwa. Dalam ayat itu 3 ciri-ciri orang bertakwa. Salah satu daripada ciri-ciri orang bertakwa, wal-'afina 'anil nas. Gampang memaafin orang lain. Ini bega segatna. Lumayan. Nyebutnya mudah nih. Lagu lah bega segatna. Kadang-kadang maaf aku ya lagu tetap ingat ya mana. Wah, berkenan deh. Nah, momen tertentu maafin dengannya, dene ngerti balik. Kan itu tanyanya orang yang benar-benar gak maafin. Nah, maka Bapak Ibu tiang, ini ada orang yang kedua ketika tidur. Yang pertama, jangan lupa untuk ngapain? Jangan lupa wudu. Yang kedua, kalau ada dosa salah hubungannya sama Allah, istighfarin, astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Kalau ada dosa salah hubungannya sama keluarga dekat kita, cepat minta maaf. Kalau ada orang zalimi kita tuh pada hari itu, maafin sebelum kita tidur. Dan satu lagi itu berikutnya apa itu?
kalau ada kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan pada hari ini, niatin besok kita ngelakuin kebaikan itu lagi. Jelone ngaji kita niatannya sebelum tidur ngaji malam Jumat, niatin. Hari ini full sholat jamaah kita, besok niatin karena full sholat jamaah tenda. Supaya apa? Itu kata para ulama, nih adab kita ketika tidur, Bapak Ibu. Nah, maka ternyata Masya Allah tabarakallah, ini adab gampang-gampang Bapak Ibu, sepele-sepele, tetapi inilah yang bikin tidur kita bermakna dan menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya simina tidur terberaji namun bahasa amanah ilmunya ya ini yang tadi. Nah, itu kita baru sebut dua, insya Allah pertemuan berikutnya kita sebut lagi beberapa ilmu sebelum kita tidur ataupun adab-adab kita sebelum tidur, insya Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jazaa. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.